Saudara-saudara sekalian, membaca surah Al-Fatihah menurut Al-Imam Syafi'i, surah Al-Fatihah itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang saya akan baca malam ini membaca dengan mutal, yakni dibaca ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan sederhana, bacaan murattal, tak perlu menggunakan lagu-lagu. Membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun qauli yang sangat penting dan mesti dibaca setiap rakaat. Berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Ubadah bin Asy-Syamit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, mafhumnya barang siapa mendirikan salat dan di dalamnya tidak dibacakan Ummul Quran, yakni Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah, yakni rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perkataan ini 3 kali. Kemudian disambung lagi ucapan ini oleh baginda bahwa sholat itu tidak lengkap dan tidak sempurna kalau tidak ada Fatihahnya. Jadi kita sehari semalam ada 5 waktu, ya kan? Dan ada 17 rakaat. 1 rakaat ada 1 Fatihah. Berarti orang muslim membaca Al-Fatihah sehari semalam sebanyak 17 kali. Betul apa tidak? Salat duhur 4 rakaat, itu bermakna 4 kali Al-Fatihah. Asar 4 rakaat, 4 kali Al-Fatihah. Salat maghrib 3 rakaat, 3 kali Al-Fatihah. Salat isya 4 rakaat, itu 4 kali Al-Fatihah. Dan salat subuh 2 rakaat, itu 2 kali Al-Fatihah. Bermakna ada 17 rakaat, ada 17 Al-Fatihah. Ini berarti setiap mukmin yang mendirikan sholat 5 waktu telah membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Dalam seminggu telah membaca Al-Fatihah sebanyak 119 kali. Dalam sebulan membaca Al-Fatihah sebanyak 510. Dan dalam setahun membaca Al-Fatihah sebanyak 6.120 kali. Ini baru sholat yang fardu, belum lagi sholat-sholat sunatnya. Coba bayangkan betapa hebatnya seorang muslim mendirikan sholat mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bermakna surah Al-Fatihahnya dalam setahun itu sampai 6.120 yang wajib. Bagaimana orang yang tidak mendirikan sholat? Betapa besarnya dosa itu. Maka orang tak sembahyang subuh saja dosanya seperti membunuh Nabi. Saudara sekalian, insya Allah orang yang mendirikan sholat dengan tekun, dia akan menjadi ahli surga. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin yang tekun mendirikan sholat. Mereka dapat berkomunikasi, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah betapa ruginya orang-orang yang meninggalkan sholat karena mereka tidak sempat berkomunikasi, tak dapat berinteraksi dengan Allah, malah semakin jauh dengan Tuhannya. Sungguh besar dosanya orang tidak mendirikan sholat. Maka apabila seorang itu
mendirikan solat dengan tekun, pasti dia akan menjadi ahli surga. Orang yang sembahyang bagaikan dia mi'rajnya orang yang beriman itu dengan solat, dia ingat Allah seperti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah ihsan. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan salat seolah-olah melihat Allah, maka pastikan Allah melihat kamu. Kalau Anda merasa diperhatikan Allah mulai dari awal sampai akhir, insya Allah Anda akan mula khusyuk salatnya. Insya Allah. Saudara-saudara sekalian, membaca Al-Fatihah ini hendaklah dibaca dengan betul. Bacalah Al-Fatihah mesti didengar oleh telinga sendiri dan tidak sah dibaca di dalam hati. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Dalam salat jahriyah, bacaan Al-Fatihah dibaca dinyaringkan sama ada salat berjamaah maupun salat sendirian bagi laki-laki. Salat jahriyah maknanya salat seperti salat maghrib, itu namanya jahriyah. Fatihahnya dibaca kuat. Salat subuh itu namanya salat jahriyah. Salat sirriyah yang dibaca secara perlahan itu seperti salat duhur dan salat asar. Itu bacaan Fatihahnya dibaca sirriyah, yakni perlahan, cukup didengar oleh telinga sendiri. Dibaca dengan tertib mengikut susunannya, memelihara huruf-hurufnya, ayat-ayatnya, harokat-harokatnya, dan segala tasydidnya. Sabdunya itu tasydid. Jika ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca kurang sabdunya, kurang tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bisa jadi murtad. Kenapa? Sebab ia menghilangkan tasydid dalam lafaz iyyaka. Iyyaka yang sebetulnya iyyaka na'budu, iyanya ada tasydidnya. Kalau tidak ada tasydidnya, itu bermakna menyembah matahari yang baru terbit. Allah, hebat betul bahayanya. Kalau orang itu tidak betul membaca Al-Fatihah, kurang tasydidnya, batal salatnya. Dimana kalau orang itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada sabdunya, maka kepada matahari yang baru terbit aku sembah. Wal a'yadzu billah. Membaca Al-Fatihah dengan muwalat, artinya berurutan, berturut-turut, tak boleh dipisah-pisahkan seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal sembahyangnya itu. Apabila Al-Fatihahnya tak betul, maka sholatnya tak sah. Maka tidak boleh diselangi dengan sesuatu bacaan yang lain ataupun diam yang panjang yang sengaja memutuskan bacaan Al-Fatihah. Menyebutkan huruf Al-Fatihah dengan jelas, tebal dan tipisnya agar tidak merusakkan maknanya, seperti lafaz alladzina, adzal bukan za. Kalau baca allazina ikut pakai rumi allazina, maka itu lari maknanya. Berarti telah menukar huruf za, telah menukar huruf dzal kepada huruf za. Alladzina, siratal ladzina, tak boleh baca siratal ladzina, lazina salah, ladzi ujung lidah, dzal bukan za. Siratal ladzina am. Ada yang membaca amtah ataupun namtah. Yang betul an. Yang kedua am. Siratal ladzina an'amtah. Oleh karena kejahilan membaca Al-Fatihah, maka bisa tak sah salatnya kalau dibaca siratal ladzina an'amta. An salah. Yang betul an. An dengan an berbeda ya. Jadi jemaah hati-hati betul tentang bacaan surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang salah siratal ladzina namta alaihim.
Salah lagi, siratal ladzina amta atau an salah. Siratal ladzina an'amta. Kalau baca salah. An'am salah. Yang betul an alif an. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Menyebut huruf Al-Fatihah dengan jelas. Tidak boleh menambah ataupun mengurangi huruf-huruf Al-Fatihah. Jika sengaja menambahnya, maka sholatnya tidak sah. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat as-sab'ul masari, 7 ayat yang diulang-ulang. Ada 25 kalimat, 156 huruf dan 14 tasydid, tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Setiap mukmin mestilah mempelajari bacaan Al-Fatihah dengan bersungguh-sungguh agar sebutan makhrajnya, sifat-sifatnya dan hukum tajwidnya dapat dibaca dengan betul. Tidak sah sholat jika bacaan Al-Fatihah tidak betul. Itu sebabnya seorang ini sembahyang, rajin sembahyang, tapi kenapa nazarnya susah sih? Ya mungkin Fatihahnya salah-salah. Kalau mendirikan sholat konsisten sekalipun tapi bacaannya tak betul, termasuk bacaan Al-Fatihah, maka jelas sholatnya itu melaknat. Maka walaupun dia rajin sholat, kita dapati meninggal dunia susah sakaratul maut. Dan mungkin ada sebab-sebab yang lain. Jadi ibu bapak sekalian, apalah salahnya kita menghalusi sholat, betulkan bacaan yang silap. Kalau ada betul, alhamdulillah. Jangan sombong ya. Aku udah pandai. Sebab itulah kita sebaik-baiknya mengkaji, mengulang kaji, menghalusi sholat. Itu penting supaya memastikan bacaannya betul dan tidak salah. Saya baca Al-Fatihah ini secara murtal, lurus-lurus ya. Dibaca dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh baca tak boleh tak boleh yang betul bukan salah. Yang betul bukan kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya panjang, bukan maliki yaumiddin. Itu kalau mazhab lain mungkin baca. Tetapi kita membaca maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Iyanya ada sabdunya, ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan bukan kan lain. Ini tak pandang bukan ihdinas, salah. Yang betul ihdinas siratal mustaqim. Salah. Kalau bacaan salah sebab itu yang dimaksudkan di sini tebal ada di Al-Qum ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebaik-baiknya disambung, bukan berhenti. Kalau tak kuat maka boleh bernafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sekiranya tak kuat nafas, boleh berhenti tapi tak boleh lama-lama.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau berarti lama bisa lari makna yang sebenarnya. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sebaik-baiknya hanya sekedar bernapas, bukan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sebaik-baiknya jangan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah dapat. Kalau tak kuat nafas berhenti, tapi tak boleh terlalu lama. Baik. Bacaan waladdallin obatnya yang panjang. Kalau dibaca salah seperti contohnya waladdallin, apa yang panjang? Bermakna dia lamnya yang panjang. Yang betul dot waladdallin. Nah, itu memang begitu bacanya. Bagaimana kalau saya baca lagi? Oke, betul-betul jemaah pastikan macam mana bacaan yang sederhana, baca murtal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bacaan amin ini siapa-siapa yang berjemaah lalu aminnya bersamaan dengan aminnya imam, imam itu bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya, dosa yang terlalu. Hanya baca amin saja diampuni dosanya, hebat. Tetapi harus selari dengan aminnya imam. Siapa? Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, kalau selari dengan aminnya imam, itulah yang dimaksudkan hadis, diampuni dosanya Allah. Tapi kalau tak selari dengan imam, awal sangat, lambat sangat, maka itu tak termasuk hadis itu. Jadi kita jemaah jangan malas-malas nak baca aminnya imam. Sembahyang sendirian pun kena baca amin juga ya, jangan tak baca amin. Walaupun itu sunat tapi penting, sebab itulah Allah ampunkan dosa kita. Maknanya amin, maknanya apa? Kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.